Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rihan dengan NPM 19351046. Maksud saya di sini adalah untuk memaparkan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Exploring Static and Live Digital Forensic, Method, Practice, and Tools. Oke, saya lanjut saja ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Jadi dalam jurnal ini, penulis menyajikan tinjauan kritis dari pendekatan static analysis dan live analysis, dan penulis mengevaluasi keandalan atau reliable dari berbagai alat yang dia gunakan dalam static analysis dan live analysis. Yang pertama itu ada abstrak. Jadi saat ini komputer merupakan sumber utama komunikasi, di mana dapat digunakan oleh penyelidik atau penyidik untuk mendapatkan informasi yang relevan secara forensik. Jadi analisis forensik dapat dilakukan dalam mode statis atau dalam mode langsung atau secara live. Jadi pendekatan tradisional atau statis ini menyajikan data bukti yang tidak lengkap. Sementara alat analisis secara langsung atau live dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan konsisten kepada penyelidik tentang saat ini dan sebelumnya, karena prosesnya berjalan secara nyata. Banyak informasi penting terkait sistem yang ada dalam memori yang tidak dapat dipulihkan secara efektif dengan menggunakan analisis statis. Selanjutnya apa itu forensik? Tujuan ilmu forensik adalah untuk mencari bagaimana bukti digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi tersangka dengan cara menganalisis atau mendiagnosis mesin korban. Analisis ini digunakan untuk menyelidiki bukti-bukti pidana atau perdata pada pengadilan. Dalam ahli forensik, ia akan menganalisis teknik dan investigasi untuk menyimpan bukti dan mengumpulkan data dari perangkat komputasi tersangka. Tujuannya adalah untuk melakukan investigasi yang terorganisir, di mana mencari bukti untuk menemukan apa sih yang terjadi pada perangkat komputasi dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Analisis forensik digital terdiri dari proses yang berbeda seperti perolehan data, analisis, dan presentasi pembuktian data. Hal ini biasanya dilakukan dalam dua mode yang berbeda, yaitu ada live analysis dan static analysis. Selanjutnya yang pertama yaitu static analysis atau pendekatan analisis secara statis. Static analysis itu adalah merupakan digital tradisional yang difokuskan pada pemeriksaan duplikat yang disebut salinan disk untuk mengeluarkan konten memori, seperti file yang dihapus, riwayat penelusuran web, fragment file, koneksi jaringan, file yang telah dibuka, riwayat login, dan lain-lainnya untuk membuat suatu gambaran atau timeline yang berisikan kesimpulan tentang aktivitas yang dilakukan pada sistem korban sebelum ia mematikannya. Jadi dalam analisis statis, berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat keras seperti VanDL dan Recon digunakan untuk pembuangan memori yaitu dump file dan penyortiran data bukti untuk analisis dan tujuan presentasi pada bukti nanti. Data forensik ini diperoleh dengan menggunakan berbagai jenis perangkat eksternal seperti USB, hard disk, CD maupun DVD. Dan kemudian data ini dibawa ke dalam laboratorium forensik untuk melakukan berbagai jenis operasi atau langkah-langkah untuk dianalisa secara lanjut. Yang kedua itu ada live analysis atau pendekatan analisis secara langsung. Jadi, dalam forensik digital langsung atau live analysis ini, suatu informasi dan laporan yang diperoleh akan dilakukan dan dianalisis lebih lanjut, dan akan informasi tersebut yang diperoleh dari sistem yang disusupi dalam keadaan sedang hidup atau dalam masih berfungsi sistemnya. Jadi, alat yang digunakan untuk forensik digital yang langsung ini atau live analysis dapat memberikan gambaran secara sangat jelas tentang informasi seperti dump memori, proses yang berjalan, koneksi jaringan, file yang terenkripsi maupun yang tidak terenkripsinya. Dibandingkan dengan analisis statis tadi, di mana isi memori tidak dapat
tidak dapat dilihat secara keseluruhan. Artinya, analisis langsung ini dia akan memberikan konsistensi dan integritas pada data forensik. Informasi yang dikumpulkan ini dapat digunakan dengan cara yang berbeda, tergantung untuk menghasilkan bukti forensiknya. Seperti bukti yang misalkan ini yang didapat adalah secara langsung atau secara tidak langsung, seperti login dari jarak jauh pada sistem yang disusupi itu. Jadi apa perbedaan statis analisis dan live analisis? Jadi intinya yaitu kalau statis analisis itu dia investigasinya dilakukan pada data yang diam, dan yang kedua itu analisis langsung dia dilakukannya pada sistem yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya ini adalah daftar tools yang setelah diuji oleh pemilik jurnal dan sudah dituliskan kegunaannya masing-masing dari daftar-daftar tools yang ada. Yang pertama ada registry recon. Operating system itu Windows, di mana tujuan penggunaannya itu untuk membangun registry dari Windows yang didapatkan dari hard drive yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam. Ini merupakan analisis statis. Yang kedua, SIF atau Sans Investigate Forensic Toolkit. Yang kedua itu ada Ubuntu, operasi sistemnya itu ada Ubuntu. Jadi penggunaan SIF ini adalah untuk melakukan analisis digital forensik dari operasi sistem yang berbeda. Ini merupakan live analysis. Yang ketiga ada InCase. Ini operasi sistem dari Windows. Jadi penggunaan tool ini yaitu untuk menganalisis memori dalam static mode. Yang keempat ada Digital Forensic Framework. Ini dalam Windows atau Linux atau Mac OS. Jadi ini bisa dari macam-macam operasi sistem dengan tujuan penggunanya untuk menganalisis secara langsung, secara live, di mana dia akan mengenkripsi sistem dan merecovery data yang ada. Yang keenam yaitu ada PTK Forensic atau Programmer Toolkit. Operasi sistem itu LAMP, di mana ini berbasis framework dari statis maupun live analysis. Yang ketujuh ada FTK atau Forensic Toolkit dari operating Windows, yang ada kegunaannya itu untuk melakukan analisis digital dan mengindexing data buktinya. Yang kedelapan The Coroner Toolkit, yaitu Unix, di mana dia akan melakukan command line pada forensic analysis dalam Unix system. Ini keduanya bisa. Yang sebenarnya ada The Sleuth Kit, yaitu Unix atau Windows, di mana dia akan melakukan kita bisa melakukannya dalam command line atau GUI, melakukan analisis forensik digitalnya dalam command line maupun di GUI. Ini adalah live. Yang kedua ada COFFEE, Computer Online Forensic Evidence Extractor, di mana dalam Windows, di mana COFFEE adalah untuk menggunakan analisis forensik secara langsung. Dan masih banyak lainnya tools yang diuji dalam jurnal ini. Ada OSCVA, OS Forensik, ada SafeBack, ada Forensic Assistant, ada XY Forensic, ada Kine, ada Bulk Extractor, ada ERCR, ada Intela, ada CMET, ada WFT, ada Responder, ada Fred, ada Memorize, ada Vidoscope, ada SecondLook, ada Volatility Framework, ada Flavox, ada Livewire, ada Network Miner, ada Net Intercept, ada TCP Flow, ada Wireshark, ada Evidence Eliminator, ada Netload, ada DCAF atau Detect and Eliminate Computer Assisted Forensic, ada Hashkeeper. Ini bisa dibaca sendiri. Namun untuk pemula seperti saya menggunakan FTK Tools Imager, dan satu lagi saya lupa, yang penting ada FTK Tools Imager sama satu lagi alat untuk melakukan FTK-nya, untuk mengekskripsi imager dari FTK tadi. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu pada fase perolehan data secara statik dan live digital analysis,
diperlukan bahwa isi memori harus konsisten dengan data nyata, sehingga hasil yang didapat sesuai yang kita inginkan. Dalam prakteknya, ketika kita menjalankan alat forensik apapun dalam analisis statis maupun secara langsung, untuk memperoleh data, mungkin data tersebut akan menimpa struktur data yang sedang berjalan, di mana menyebabkan inkonsistensi dalam bukti data yang akan kita peroleh untuk analisis forensik digital. Oleh karena itu, kita harus memakai tools yang secara kebutuhannya. Misalkan kita untuk menganalisis dump file, kita bisa mencari tools-tools yang kegunaannya untuk menganalisis dump file atau menganalisis imager gitu kan, bisa. Jadi kita harus sesuai dengan alat-alat agar efektif menganalisa data forensiknya, sehingga serangan atau penyerangan dapat dideteksi dengan mudah dan perubahan dalam memori isinya bisa diminimalisir. Jadi data yang berubah itu tidak banyak. Penelitian ini menghasilkan ringkasan studi tentang alat dan teknik yang digunakan dalam analisis langsung dan analisis statis. Itu saja, sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit undur diri.